Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdi Isohidi Yasril. Pada video kali ini atau tutorial kali ini, kita akan membahas tentang statistik non-parametrik. Di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang statistik parametrik ya teman-teman. Kali ini kita berfokus kepada statistik non-parametrik. Apa saja ujinya yang akan kita gunakan? Yaitu yang pertama ada uji Wilcoxon-Sainz test, ada uji Mann-Whitney-Sainz test, kemudian ada uji Kruskal-Wallis. Itu untuk penelitian eksperimen ya teman-teman. Jadi syarat umumnya adalah datanya yaitu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau data kita tidak berdistribusi normal, otomatis statistik kita jatuh kepada non-parametrik. Itu. Kalau data berdistribusi normal, maka dari itu uji yang kita gunakan adalah pada statistik parametrik. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana mengolah data tentang uji perbandingan sebelum dan sesudah atau pre-post, teman-teman. Dimana kalau uji pre-post atau sebelum sesudah itu membahas tentang paired sample t-test ya, atau dependent sample t-test, itu karena datanya normal. Dan kalau datanya nanti tidak normal pada nilai pre-postnya, maka otomatis uji yang awalnya harus paired sample t-test berubah menjadi Wilcoxon-Sainz test karena datanya tidak berdistribusi normal. Itu. Kapan dikatakan harus menggunakan Wilcoxon-Sainz test? Kita harus uji dulu normalitasnya, teman-teman. Itu. Ya, untuk tujuan sama, kemudian secara asumsi bedanya cuma ada di sini, teman-teman. Berdistribusi normal atau tidak, kemudian skala datanya juga rasio atau interval. Dan untuk hipotesa itu tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Jika H0 ditolak dan H0 diterima, ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Oke, kita langsung saja bagaimana mengolah data menggunakan uji Wilcoxon-Sainz test. Kita sudah siapkan datanya, yaitu tentang eksperimen, di mana contoh soalnya adalah dilihat di sini, yaitu kita misalkan 10 orang wanita hamil ya dengan usia kehamilan yang sama. Kemudian kita ingin lihat sebelum diberikan senam hamil berapa tekanan darahnya. Kemudian nanti setelah kita berikan senam hamil, kita ukur lagi tekanan darahnya ya, apakah naik atau turun. Itu teman-teman. Oke. Untuk asumsi yang pertama, mungkin kita lihat dari sampel dulu. Kita sudah berada di bawah 25, sudah memenuhi syarat. Kemudian skalanya sudah rasio ya teman-teman. Kemudian ada syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir, yaitu datanya apakah normal atau tidak. Jadi kita cek dulu. Kalau datanya normal berarti kita akan masuk ke uji paired sample t-test. Jika data tidak normal, itu berarti kita ke uji Wilcoxon. Langsung saja teman-teman kita cobakan. Kita ambil analyze, descriptive statistic, explore teman-teman. Oke. Lalu masukkan sebelum ke dependent list dan sesudah ke dependent list. Kemudian kita ambil plot ya. Ini sudah ada di tutorial di awal-awal video ini ada. Itu kita sudah pelajari tentang normalitas data. Kalau tidak salah itu ada di tutorial yang ke-6 ya teman-teman, tentang uji normalitas data. Teman-teman bisa belajar lagi dari sana nanti. Kemudian kita tandai histogram dan normality plot. Lalu ambil continue. Kemudian langsung oke. Lalu kita cek teman-teman. Nah, ini dia test of normality ya, di mana Kolmogorov-Smirnov untuk sampel di atas 50, Shapiro untuk sampel di bawah 50. Jadi teman-teman kita pakai yang Shapiro.
Dilihat di sini bahwasanya nilai signifikan sebelum adalah 0,981 yang berarti di atas 0,05 untuk sebelum datanya normal. Kemudian untuk sesudah kita lihat di sini 0,18 yang artinya kecil atau di bawah 0,05 yang berarti data tidak normal. Jadi aturannya adalah kapan digunakan Wilcoxon? Jika salah satu dari nilai sebelum atau nilai sesudah itu tidak normal, maka otomatis uji yang digunakan adalah uji Wilcoxon sign test. Jadi salah satu saja datanya tidak normal, maka kita harus langsung pergi ke statistik non parametrik, teman-teman. Itu. Jadi kapan dikatakan menggunakan statistik parametrik? Kedua-duanya harus normal, teman-teman. Ingat itu. Ya, kedua-duanya harus normal. Jika salah satunya, apalagi kedua-duanya tidak normal, maka otomatis kita akan langsung menggunakan uji statistik parametrik. Di mana untuk perbedaan pos ini adalah tentang uji Wilcoxon sign rank test. Ya, dilihat dari gambar pun ini sudah terbukti, teman-teman, bahwasanya ini tidak normal. Yang harusnya garis lurus ini ada di tengah, namun dia menuju ke arah 110 atau paling sudut, maka dikatakan juga tidak normal. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke langkah berikutnya. Langkah mengolah uji Wilcoxon. Ya, yang pertama analyze, compare mean. Ini untuk jika data normal, ya, kita review sedikit. Ya. Kemudian jika data kita tidak normal, otomatis kita akan ke statistik non parametrik. Ini dia, teman-teman. Kemudian untuk SPSS 23 ini ada lagi langkahnya, ambil legasi dialog. Kalau SPSS yang biasa seperti 16, 18 mungkin langsung muncul yang ini. Setelah dilihat non parametriknya, maka dia akan muncul yang ini. Kemudian mana yang diambil, ya? Mana yang diambil? Yang kita ambil adalah two related sample, ya, teman-teman, ya. Kalau untuk normalitas kita ambil one sample KS. Kalau untuk uji normalitas, kalau teman-teman mau, silakan dilihat dulu. Ini untuk uji normalitas, ya. Namun karena kita tadi sudah menggunakan explore, jadi tidak perlu. Jadi kita ambil analyze non parametric, kita langsung ke sini. Two related sample. Oke. Tampilan test pair-nya persis seperti uji dependent atau Pirate sample t-test. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, silakan dimasukkan sebelum dulu, kemudian sesudah. Otomatis dia sudah checklist, ya, atau memberi tanda pada Wilcoxon, teman-teman. Ini, teman-teman. Kemudian kekurangan dari uji Wilcoxon adalah dia tidak menampilkan nilai mean dan standar deviasi yang secara umum. Jadi ada opsi di sini. Kita ambil option dulu, kita tekan deskriptif, baru continue. Setelah itu baru oke. Ya, ini muncul ya, teman-teman. Nah, ini dia tadi, teman-teman, kenapa harus ditekan dulu option dan deskriptifnya. Karena kalau teman-teman tidak memunculkan atau tidak menandai option di deskriptif ini, dia tidak akan muncul. Yang akan muncul hanya tabel rank dan tes statistik saja, itu. Nah, di sini terbukti bahwasanya nilai deskriptif rata-rata nilai sebelum, ya, dari 10 orang itu tekanan darahnya 129 mmHg. Kemudian setelah dilakukan senam hamil dari 10 orang rata-rata menjadi turun 115, ya, teman-teman. Di sini. Kemudian mana yang dibaca, ya? Mana yang dibaca? Yang dibaca itu adalah ini, teman-teman. Ya, ada yang ini 0,047. Di sini ada negatif rank, ada positif rank. Kalau teman-teman menggunakan manual, itu biasanya menggunakan rumus manual itu ada pengurangan antara sebelum dan sesudah, apakah minus atau plus, atau ada ties. Ties ini artinya ada angka yang sama, teman-teman. Berapa angka 3 yang sama dari 10, misalnya dari 10 responden ada angka 3 dari 5 orang misalnya, berarti itu dianggap ties. Tapi kalau tidak ada, itu 0, itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Cara membacanya adalah 0,047 yang berarti di bawah 0,05, ya, artinya H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan tekanan darah
sebelum diberikan senam hamil dan sesudah diberikan senam hamil. Gampang kan teman-teman? Tidak begitu sulit untuk non-parametrik. Itu. Jadi teman-teman jangan takut kalau menggunakan atau melaksanakan suatu penelitian, terutama untuk eksperimen ya. Kalau datanya tidak normal, itu bukan berarti gagal dalam penelitian, tetapi ada uji atau alternatif lain untuk mengolah datanya, yaitu ke statistik non-parametrik. Kenapa bisa data tidak normal? Mungkin yang pertama karena sampelnya terlalu sedikit atau sampelnya tidak homogen ya, hampir sama saja atau hampir mendekati angkanya dari masing-masing responden. Seperti itu biasanya teman-teman. Jadi tidak salah. Jadi jangan sekarang dirubah mindsetnya. Kalau seandainya didapatkan tidak ada perbedaan atau datanya tidak normal, itu berarti gagal penelitian. Bukan. Ada uji lain yang akan menjadi alternatif, yaitu untuk prepos adalah Wilcoxon-Saeng-Rein test. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel Iswayudi Education Channel ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa di-share agar kita bisa membagikan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.